sama Pak Rudi. Tapi saya belum mau tanggapi kalau saya tahu hari ini masih Pak Rudi. Jadi karena di sini boleh kita atur supaya ya kita bikin acara sendiri. Siap. Ya. Oke, dan ini saya sudah tahu karena saya juga pernah menghadapi beliau soal bapak kami. Pak Rudi dulu saya kenal, Pak Rudi guru saya. Ya, jadi semua saya kenal. Jadi hari ini saya hanya mau menyaksikan aja. Ya, itu aja Pak. Oke, Pak. Baik. Terima kasih. Ya, dan saudara lihat ini saya foto sama Donditan dan sepakat untuk ya bikin acara debat saya lawan dia. Nanti waktunya diatur. Saya juga sudah kenalan sama ketuanya Mualaf Center untuk bisa ngatur waktu dan tempat yang tepat untuk perdebatan. Kristen selalu kalah tetapi ngotot. Nah, siapa yang selalu kalah dan siapa yang ngotot? Dalam masalah apa kok selalu kalah tetapi ngotot? Nah, yang saya maksud dalam judul ini adalah pendeta-pendeta Kristen yang jika berdiskusi atau untuk bahasa yang lebih serunya adalah berdebat, khususnya perdebatan masalah ketuhanan, saya menilai pendeta-pendeta Kristen tidak pernah menang alias kalah bin knockout atau KO dalam istilah tinju jika berdiskusi atau berdebat dengan teolog Islam. Namun anehnya tetap ngotot dan tidak berani mengakui kesalahannya. Dan dalam pandangan saya, hal ini sebetulnya sangat memalukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Akhirnya ya teman-teman, akhirnya Pendeta Esra Soru berani juga untuk berdebat secara langsung melawan Kodonditan. Akhirnya ya, setelah direncanakan cukup lama, akhirnya Esra Soru berani juga untuk berdebat secara langsung dengan Kodondi. Kita ketahui bersama, bulan 11 tahun lalu, terjadi debat antara Kodondi melawan Pendeta Budi Asali. Dan Pendeta Esra Soru hadir saat debat tersebut untuk mendukung mentornya. Apapun cerita, Pendeta Budi Asali itu pernah menjadi mentor dari Esra Soru, dan bahkan mereka pernah duet bareng untuk berdebat melawan pihak Muslim. Jadi mereka pernah tandem. Tetapi saat debat yang terjadi di Jogja kemarin, Kodondi menawarkan kepada Pendeta Esra Soru apakah bersedia untuk ditemani oleh Esra Soru. Maksud saya Budi Asali ya, mau nggak ditemani oleh Esra Soru? Ternyata Pendeta Budi Asali tidak mau. Pendeta Budi Asali menolak. Dia bilang nggak usah, karena dia sudah dari awal rencananya sendiri. Dia tidak mau di tengah jalan tiba-tiba ada partner, karena takutnya nggak nyambung. Apalagi terlontar bahwa Esra Soru itu sesat, agak sesat, sedikit sesat. Menurut Pendeta Budi Asali ya. Jadi sesat, tapi sesatnya nggak banyak. Sedikit sesat. Kalau udah sedikit, ya tetap aja. Sesat dikit, sesat banyak. Kalau dari segi agama, ya masuk neraka, kan begitu. Coba saya tanya teman-teman. Kalau perspektif agama kalian, ada orang yang sesat. Ada orang yang nggak sesuai dengan agama kalian, walaupun sedikit. Itu masuk neraka atau surga? Karena setahu saya, orang sesat pasti masuk neraka. Sesat sedikit pun masuk neraka juga. Karena dia nggak akan menemukan jalannya. Contoh ya, tujuan kita lurus nih. Di depan. Ada orang sesat dikit, mereng dia dikit. Mereng mungkin 10 derajat. Apakah dia sampai ke tujuan? Ya enggak. Begitu juga dengan yang merengnya lebih banyak. Mereng 35 derajat, ya dia nggak nyampe. Mereng 5 derajat tuh nggak nyampe, walaupun cuma sedikit. Jadi bisa dibilang, Pendeta Budi Asali tidak mau berpartner dengan Esra Soru karena dia menganggap pemahaman Esra Soru nggak benar. Nggak benar ya. Terus Kodondi menantang Esra Soru, kalau nggak ya sudah sendirian. Apakah berkenan? Dan Esra Soru mengatakan belum siap. Ya saat itu Esra Soru hanya datang sebagai tamu. Dia tidak bawa persiapan, tidak bawa data, takutnya tidak maksimal. Kita maklumi. Kita maklumi hal tersebut, bukan Esra Soru takut. Tapi nggak mungkin juga kan, orang datang sebagai tamu, tiba-tiba ikut jadi debat, dan dia nggak bawa persiapan. Nanti kalau dia bilang data,
penonton anggap itu asumsi, dia yang malu. Kan begitu, jadi nggak enak. Karena dalam debat secara offline ini, kita harus tampilkan data. Kamu harus bawa literasi-literasi kamu. Harus tunjukkan kepada publik. Kasih nampak lawan diskusimu. Ini loh datanya. Walaupun Esra Soru mungkin hafal data-data yang ingin dia sampaikan, tapi nggak afdol kalau nggak bawa literasi. Untuk itu Esra Soru bilang nanti akan dijadwalkan debat. Terus bulan berganti bulan, tidak ada kabar ya teman-teman, tidak ada kabar. Mungkin sebelumnya saya tampilkan dulu ya, yang terjadi di bulan 11 kemarin, biar teman-teman dapat poinnya dan tahu apa yang terjadi. Ya, shalom saudara-saudara, saya hari ini ada di tempat debat lintas agama. Ini ada debat Islam versus Kristen. Ini pembicaranya ada Pak Budi Asali, ada Pak Hendra Tan, dan Pak Dondi Tan. Ini Pak Budi Asali. Ya, dan ya sesuatu yang menarik saudara bahwa saya hanya menghadiri saja kali ini, tidak ikut berdebat. Dan rupanya pada waktu saya hadir di sini tadi, moderator mengenal saya dan langsung meminta saya untuk memberikan semacam sebuah sambutan. Dan saya lihat juga bahwa Pak Dondi Tan ada. Selama beberapa hari ini sudah tahu bahwa saya memberikan tanggapan terhadap Dondi Tan secara khusus untuk serangan-serangannya terhadap iman Kristen. Saya bikin beberapa seri tanggapan, dan tadi waktu saya bikin sambutan dia ada. Nah, saya lihat beberapa orang berkomentar di YouTube maupun Facebook, TikTok, Instagram, mengatakan bahwa suruh saya jangan hanya berkuar-kuar saja di medsos, kalau berani debat langsung sama Dondi Tan. Nah, karena itu tadi saya langsung mengajukan tantangan saya buat Dondi Tan untuk ngatur supaya lain kali kita ngatur supaya debat. Nah, memang waktu itu mereka menawarkan saya untuk langsung bergabung dengan Pendeta Budi Asali dalam perdebatan ini. Hanya memang saya sudah bicara sama Pak Budi kali ini mau sendiri. Jadi ya, tadi juga sudah bicara juga sama Dondi Tan, dan kita siap untuk ngatur waktu untuk perdebatan. Nah, sebelumnya ini saya kasih cuplikan dari kata sambutan saya tadi di acara debat itu ketika saya diberi kesempatan. Iya, makanya ini ada tamu spesial ini, Pendeta Esra Soru. Selamat datang ya, Pak Pendeta ya. Bagaimana kita kasih waktu kesempatan Pak Pendeta Esra Soru untuk barangkali boleh kasih sambutan sedikit Pak Pendeta. Pak Esra. Nggak apa-apa Pak Pendeta ya. Silakan Pak Pendeta Esra Soru. Kalau ini dari negeri seberang ini. Wali kamu mana nih? Ya, ada mic situ, coba. Dari negeri seberang ini. Wali kamu mana nih? Ya, ada mic situ, coba. Suara. Berdiri aja Pak Pendeta. Ya, salam semua. Terima kasih saya ada di sini karena ya saya tahu ada Pak Budi Asali yang akan ada acara debat ini. Jadi sebenarnya sekian tahun yang lampau itu kita ada rencana untuk debat saya Pak Budi sama Bapak ini. Ya, banyak karena kendala lain tidak jadi. Nah, jadi saya lihat Pak tiba-tiba kok ada Pak Budi. Bagus. Nggak ada informasi, tiba-tiba ada. Jadi akhirnya saya ya ambil kesempatan. Baru. Dari kemarin tiba di sini. Ya, lalu juga Pak Ini Dondi. baru Pak. Ya, Pak Dondi juga. Kebetulan beberapa hari ini saya lagi mengatur apa, entah Bapak lihat atau tidak. Ya. Dan banyak yang mengusulkan supaya saya dia bersama Bapak. Oh. Saya mau aja, tapi saya bilang kan sekarang masih acara sama Pak Budi. Jadi lain kali kita bisa. Kalau gitu gabung aja dengan Pak Budi Mas kalian Pak. Nanti malam. Gimana? Silakan setuju. Gabung gini Bapak.
Nah, Ini ngomong Pak Budi sendiri nih. ya, secara Budi, ya, Pak Budi aja sendiri, ya. Oh. Jadi karena memang Pak Budi mau sendiri kali. Oke. Saya sudah bicara sama Pak Budi mau sendiri. Wah, ada Kali, juga debat sendiri kalau gitu. ya. Nah, boleh lain kali kita boleh berdua atau dengan Pak Dodi. Boleh sama saya. Karena saya waktu bikin tanggapan banyak bilang, ya jangan hanya omong di YouTube. Oh. Ya, kalau berani langsung sama Pak Dodi. Ya, ya. Tapi saya belum mau tanggapi kalau saya tahu hari ini masih Pak Dodi ketika ada di sini, boleh kita atur supaya ya kita bikin acara sendiri. Siap. Siap. Oke, dan ini saya sudah tahu karena saya juga pernah mengatakan beliau saudara bapak kami. Pak Dodi dulu saya kenal, kalau Pak Budi ini guru saya. Ya, jadi semua saya kenal. Jadi hari ini saya hanya mau menyaksikan aja. Ya, itu aja Pak. Oke, Pak Thank you. Hendra. Baik, baik. Terima kasih. Ya, dan saudara lihat ini saya foto sama Donditan dan sepakat untuk ya bikin acara debat saya lawan dia. Nanti waktunya diatur. Saya juga sudah kenalan sama ketuanya Mualaf Center untuk bisa ngatur waktu dan tempat yang tepat untuk perdebatan. Ya, demikian informasinya dari lokasi debat di Yogyakarta tanggal 7 November tahun 2023. Goodbye. Ya, ini yang terjadi bulan 10 kemarin ya. Dan setelah berganti bulan, Kodondi terus memfollow up Esra Soru. Apakah jadi atau tidak? Karena Kodondi udah gatal sekali sebenarnya untuk bisa debat secara offline dengan pendeta Esra Soru. Apalagi setelah kemarin menghajar sampai babak belur pendeta Budi Asali. Ya, kita tahu bagaimana nasib pendeta Buas setelah debat dengan Kodondi, beliau habis-habisan dihujat oleh orang Kristen sendiri. Bahkan dibilang, Bapak sudah tua, pensiun saja Pak, Bapak nggak pantas berdebat, Bapak cuma bisa bertahan, Bapak nggak bisa menyerang, janganlah debat sama Muslim, Bapak hanya mempermalukan kekristenan, karena Bapak malah diinterogasi. Bukan debat, tapi diinterogasi. Nah, Budi Asali itu habis dihujat habis-habisan teman-teman. Ya. Dan bagi teman-teman Kristen yang nonton, saya ngomong ada data. Jadi jangan kalian bilang, wah kamu fitnah pendeta Budi Asali. Mana ada orang Kristen menghakimi dia? Mana ada pendebat Kristen, apologet Kristen menghakimi Budi Asali? Nenekmu kiper. Banyak sekali orang yang caci maki pendeta Buas. Baik di belakang maupun di depan Buas sendiri. Di belakang, wah banyak sekali teman-teman. Di depan, ada juga yang langsung to the point bilang sama pendeta Budi Asali, suruh jangan berdebat. Kalau di depan Buas agak mending, nggak sampai maki-makian. Tapi kalau di belakang, Buas itu habis dihina, habis dimaki, dijelek-jelekkan. Nah, contoh seperti ini ya, saya kasih nampak salah satu buktinya. Terus itu saling apa ya, bertukar pikiran. Gini loh Pak Budi, banyak juga ya saudara kita menyampaikan dalam perdebatan Pak Budi kepada orang-orang Islam. Ya, kita coba minta dengan sangat kepada Pak Budi, tolonglah. Kalau kita Pak Budi dalam kondisi berdebat itu, ya, tolong kita juga harus mampu Pak Budi, jangan sampai kita hanya disetir sehingga perdebatan yang kita lihat kepada Pak Budi itu seolah-olah Pak Budi itu adalah bagian dari interogasi dari Muslim, gitu loh. Jadi saya hanya minta sama Pak Budi itu, ya tolonglah kalau memang kita bukanlah pendebat, ya bagus kita sampaikan firman aja gitu loh. Karena banyak sekali itu ya yang datang sama saya itu bilang, ini siapa sih Pak Budi begini gitu loh. Karena ini kan ketika Pak Budi nih lagi debat nih, ya toh, banyak nih penonton. Nah, jadi terkadang sering sekali Pak Budi, maaf ya kepada buat oknum-oknum pendeta yang berdebat, sering sekali ketika berdebat dia hanya digiring menjadi tersangka gitu loh. Ya, diinterogasi tentang Bible. Dan dia tidak bisa membuka ajaran dari seberang gitu loh. Padahal kondisi di sana adalah berdebat. Kalau berdebat bukan berarti hanya Bible yang mereka apa itu tadi, yang hanya Bible saja yang mereka pertanyakan terus menerus gitu. Jadi seolah-olah di situ para penonton dari kalangan kita Kristen menyampaikan seolah-olah kita itu apa ya, kalah dalam perdebatan itu, sehingga banyak orang berpikiran, lah kalau udah sekelas pendeta begini juga berdebat itu nggak ada balasan. Jadi banyak saudara kita itu Pak merasa agak risih gitu loh.
Kita hanya memberi itu aja lah informasi sama Pak Budi. Tolonglah. Ya itu cara mereka masing-masing, besok sukanya mereka mau cara apa. Iya. Kalau saya itu cara saya. Iya, maksud saya begitu, Pak. Debat. Oh, Ini Bang Raja, kalau Bang saya- Raja, bentar. Sorry ya, maaf ya Bang Raja. Ini saya kenapa? Saya pernah satu kali gara-gara rekomendasi Pak Sang, saya akhirnya melihat Pak Budi ini sama Bang Juma. Dan terus terang, ketika dia menjelaskan, itu keren. Saya terus terang keren. Kenapa? Dia tidak mubazir dan dia tepat ketika menjawab tak itu, dan jawabannya itu hampir semuanya itu sama dengan kalaupun saya ditanya pasti jawabannya sama. Satu hal yang saya katakan ya, jangan menyurutkan semangat Pak Budi walaupun Pak Budi ini dalam kondisi yang seperti itu, percayalah. Karena spirit dia memberitakan firman Tuhan, itu dia terpanggil sehingga dia menjawab perkataan Bang Juma gitu. Walau mereka tidak menerima apapun jawaban itu, saya kondisi di dalam sebagai penonton, saya merasakan hikmat yang luar biasa di dalam Pak Budi. Ya, jadi walaupun dia tidak bisa mirroring, ketahuilah itulah talenta Pak Budi. Dan sesungguhnya penginjilan yang benar itu seperti Pak Budi ini. Saya suka sekali dengan stylenya Pak Budi. Terus terang saya baru kenal ketika Pak Sang yang ngasih tahu. Itu Pak Buas, oh itu siapa? Ketika saya lihat, luar biasa. Dan karena kondisinya pun sedang tidak fit ya, kita tetap mendoakan. Tolong kita tetap support Pak Budi ini. Ya, ini memang sebenarnya pemberitaan firman Tuhan itu sampai kita menjelang ajal kita. Dengan apapun, saya percaya sekali Pak Budi ini udah luar biasa menguasai Alkitab. Saya yakin itu. Kenapa? Dari jawabannya saya tahu semua itu. Gitu ya. Kenapa saya katakan walau mereka buta, walau mereka tuli, tidak mau mendengar jawaban yang benar dari Pak Budi, ketahuilah 2-3 orang yang dibawa sebagai penonton itu diselamatkan sama Pak Budi. Sebenarnya itu yang mau kita lihat. Bukan yang ratusan orang, ribuan orang mencerca dia, tetapi 2-3 orang yang diselamatkan itu. Itulah sebenarnya tujuan kita, gitu ya. Jadi kita jangan mematahkan semangat Pak Budi. Dan Pak Budi ini tetap berapologet dan dia keren. Menurut saya dia keren. Itu dari sudut pandang saya. Jangan kita menasehati Pak Budi, kenapa? Karena Pak Budi ini memang seharusnya style dia yang harus kita tiru. Style dia yang kita tiru. Gitu. Itu dari saya ya. Yang lainnya monggo. Agatha, Siap, betul ya. silakan. Pak Budi ini adalah pemberita Injil. Kalau berdebat, bukan kita nyerang Islam. Salah kalian kalau berdebat nyerang Islam. Tugas kita itu bukan nyerang Islam. Mana ada di Alkitab kalian disuruh nyerang Islam? Kita Betul. disuruh memberitakan Injil. Betul. Bukan disuruh nyerang Islam. Kita cuma punya waktu 2 jam. Mereka nanya, bertanyalah sebanyak-banyaknya tentang Alkitab. Kita jawab karena firman Tuhan berkuasa. Kamu nyerang-nyerang Islam, apa untungnya kita kalau nyerang Islam? Nggak ada. Cuman seporot otak sama memuaskan syahwat kita doang. Yang benar ada kita memberitakan Injil. Ya kalian lihat ya, itu buktinya teman-teman. Itu cuman segelintir. Ya segelintir dari sekian banyak orang yang komplain kepada pendeta Buas. Bahkan yang jelek-jelekan Buas, bilang Buas bodoh lah, goblok lah, idiot lah, nggak bisa berdebat lah, mempermalukan kekristenan lah, aib lah. Itu banyak sekali teman-teman. Tapi ngomongnya di belakang, nggak berani di depan. Kalau di depan mereka memilih kata-kata yang lebih baik ya, dengan menyuruh ya sudahlah Pak, jangan debat, Bapak nggak bisa debat, Bapak cuma diinterogasi dan sebagainya. Itu nasib pendeta Budi Asali. Dan kita tahu, setiap pendebat dari pihak Kristen yang berani berdebat dengan pihak Muslim, apalagi secara offline, itu selalu berakhir memalukan. Sudah tidak terhitung berapa banyak pendeta yang jadi korban. Pendeta Muriwali dihajar sama Bang Zuma, sampai sekarang tidak berani lagi berdebat. Dan dia bilang, udahlah nggak usah debat, nggak ada gunanya. Karena yang ada apa? Yang ada, dia tambah hancur, jemaatnya tambah hilang, karirnya tambah meredup, dihina sana-sini. Muriwali juga mengalami hal yang sama. Pendeta Muriwali itu dihina habis-habisan. Bahkan saat saya buat konten tentang dia yang babak belur, ngamuk. Ya, ngamuk datang ke tempat saya, ngancam-ngancam, maki-maki saya, dan melaporkan saya ke pihak kepolisian. Karena nggak tahan. Nggak tahan dipermalukan, melaporkan kepada pihak polisi. Ini kan konyol ya. Jadi Muriwali
nggak tahan dipermalukan. Dan terakhir dia memilih, ya udahlah, nggak usah debat lagi. Terus pendeta Budi Asali nekat berdebat. Padahal pendeta yang lain nggak ada yang mau debat. Bahkan pendeta Gilbert Lumondong itu pernah ditanya, berani nggak berdebat? Gilbert aja nggak mau. Dia bilang, untuk apa debat? Untuk apa debat? Kalah babak belur. Menang nggak mungkin, kan gitu. Menang nggak mungkin masalahnya. Gimana ceritanya pendebat Kristen bisa menang dari Muslim? Nggak mungkin. Ya, yang bilang bukan saya, teman-teman. Pendeta Yakob Sulistyo sendiri mengatakan, tidak mungkin pendebat Kristen bisa menang dari pendebat Muslim. Tidak mungkin. Ya, Pak Yakob yang bilang, pendeta Yakob yang bilang, bukan saya. Ini buktinya. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Yakob Sulistyo. Kali ini saya membuat video yang saya beri judul Kristen selalu kalah tetapi ngotot. Nah, siapa yang selalu kalah dan siapa yang ngotot? Dalam masalah apa kok selalu kalah tetapi ngotot? Nah, yang saya maksud dalam judul ini adalah pendeta-pendeta Kristen yang jika berdiskusi atau untuk bahasa yang lebih serunya adalah berdebat, khususnya perdebatan masalah ketuhanan, saya menilai pendeta-pendeta Kristen tidak pernah menang alias kalah bin knockout atau KO dalam istilah tinju jika berdiskusi atau berdebat dengan teolog Islam. Namun anehnya tetap ngotot dan tidak berani mengakui kesalahannya. Dan dalam pandangan saya, hal ini sebetulnya sangat memalukan. Jelas ya teman-teman, jadi pendeta Yakob aja mengakui, nggak ada ceritanya pendebat Kristen itu bisa menang. Itulah kenapa Ezra Soru ini berani berdebat, ini konyol. Berani berdebat dengan Kodondi itu sama saja dengan menyerahkan nyawanya. Menyerahkan nyawanya. Ini kasihan ya. Tapi mungkin Ezra Soru sudah pasrah, sudah bosan dengan segalanya, sehingga dia berani ya mempertaruhkan segalanya, ya nggak apa-apa. Dan akhirnya ya, sekali lagi saya pertegas, akhirnya pendeta Ezra Soru setelah sekian bulan dipertanyakan apakah jadi debat atau tidak, akhirnya ACC. Jadi dalam beberapa hari ke depan, 1 minggu ke depan, akan terjadi debat antara Ezra Soru dengan Kodonditan. Waktunya belum pasti, yang pasti dalam waktu secepatnya. Dan kita belum bisa umumkan karena takut. Karena takut apa? Karena takut nanti terjadi pelarangan oleh Polikardus yang menyuruh Ezra Soru, udah jangan debat Pak, nanti kita babak belur, nanti kita malu. Nah, kita takut pendeta Ezra Soru menerima hasutan-hasutan dan terakhir memutuskan nggak debat. Nah, ini dia lagi semangat nih, jadi biarkan aja dulu. Kita takut Polikardus menggunakan segala cara untuk membatalkan debat tersebut. Ya, mereka bisa provokasi Ezra Soru supaya jangan debat. Mereka bisa gunakan kekuatan dan uang mereka untuk membuat debat tersebut tidak terjadi. Intimidasi hotel, intimidasi kepolisian yang ada di daerah sana. Itulah kenapa kita belum sebut wilayah ya. Kita belum sebut kota tempat diadakan debat. Mohon maaf ya. Nanti sudah dekat hari H, 1 hari sebelum hari H, baru akan diumumkan. Baru akan diumumkan secara resmi. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kita tahu, Polikardus ini akan mencari segala cara untuk membatalkan debat tersebut. Mereka tidak mungkin mau membiarkan Ezra Soru dihajar, dibalbali oleh Kodondi. Karena nantinya mereka akan tambah malu. Mereka pasti akan bilang, waduh, kami capek-capek menghujat Islam, menjelekkan Islam. Tiba-tiba Bapak menyerahkan diri Bapak, ya udah buyar semua rencana kami. Buyar semua kerja keras kami selama ini menghujat Islam. Sama seperti yang dilakukan oleh pendeta Gilbert. Betul tidak? Polikardus setengah mati nih. Jelek-jelekan Islam, bilang Islam yang jahat lah, Islam radikal lah, Islam kejam lah, sadis lah, melarang ibadah dan sebagainya. Tiba-tiba muncul Gilbert Lumondong menghina agama Islam. Mata orang semua terbuka. Ternyata yang rese, yang suka menyerang agama lain, bukan Islam, Kristen. Dari pihak Kristen. Kalau Islam itu cuma fitnah. Polikardus kan selama ini bilang gitu, wah kami dipersulit, bla bla bla. Nggak ada bukti. Bukti nggak ada. Fitnahan banyak. Kalau Gilbert, clear, bukti. Dan Gilbert sendiri sudah mengakui. Pendeta Gilbert sendiri sudah minta maaf dan mengakui bahwa yang dia lakukan salah.
langsung telak ini. Langsung telak Polikarpus babak belur. Nggak bisa ngomong apa-apa kan? Begitu juga nanti Esrasoru. Selama ini Polikarpus ini kan koar-koar. Zuma tidak ada papanya, Rifa nggak ada papanya, Kainama tidak ada papanya. Bahkan Kodondi juga selalu dibilang tidak ngerti Bible lah, ya, tidak paham, sok tahu dan sebagainya. Begitu nanti Esrasoru debat dan babak belur, mereka akan terdiam. Mereka akan terdiam. Dan terbukti bahwa yang nggak ngerti Bible siapa? Yang nggak ngerti Bible mereka. Mereka tuh cuma tafsir bebas, tanpa ada literasi, tanpa ada data penunjangnya. Semua sesuka hati dia. Yudas masuk surga lah, ya Nabi Daud masuk neraka lah. Dari mana datanya? Ya dari dia menafsirkan sendiri. Dari dia asal bacot. Melkisedek adalah inkarnasi sebelum jadi Yesus, ya. Firman dulu inkarnasi jadi Melkisedek, baru yang berikutnya jadi Yesus. Itu Elia yang ngomong seperti itu. Kan bodoh sekali gitu. Tafsir bebas. Eksegesis helikopter namanya. Menafsirkan seenak mereka. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana debatnya, dan begitu Esrasoru babak belur, wah ini makin seru nih. Kita lihat apakah nanti akan ada lagi pendeta berikutnya yang berani debat. Kodondi sangat menantikan Deki Ngadas, Mel Atok, Andre Tunggal. Apakah mereka berani berdebat? Mari kita lihat. Kalau sudah Esrasoru babak belur, pilihan di pihak mereka hanya dua. Pura-pura tidak tahu, ya, pura-pura ya sudahlah, tidak terjadi apa-apa, tutup mata, tutup telinga, nggak mau tahu, walaupun ditantang oleh Kodondi dan pihak Muslim, udahlah pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak tahu. Kan begitu. Atau yang kedua, mau nggak maulah, harus berani maju untuk bisa memulihkan nama baik yang sudah hancur gara-gara pendeta-pendeta sebelumnya yang babak belur lawan Kodondi. Jadi pilihan mereka ada dua gitu. Dan kita berharap Mel Atok yang lanjut. Mel Atok yang berikutnya akan maju ya. Biar kita buktikan. Karena kan Mel Atok sekarang ini sesumbar. Selalu ngomong di gereja bahwa mualaf-mualaf ini, ya, dia bilang Kodondi, Kainama, tidak ngerti, menafsirkan seenak jidatnya, dipakai setan dan sebagainya. Mari kita buktikan. Siapa yang tidak ngerti Bible? Anda atau Kodondi? Karena menurut klaim Ustadz Kainama dan Dondi, mereka itu udah saking ngertinya, saking taunya sebenarnya Bible itu apa, barulah mereka putuskan mualaf. Jadi memang ya, ini kalau bicara pribadi, pendapat pribadi ya, saya juga mengalami hal itu. Itulah kenapa saya selalu menyarankan teman-teman Kristen, bacalah Al-Quran juga. Bacalah Al-Quran juga, kenapa? Dengan baca Al-Quran, kalian akan menemukan missing piece, ya, puzzle-puzzle yang hilang yang ada di Bible. Ada beberapa hal di Bible yang kalian mungkin nggak ngerti. Sampai sekarang kalian masih bingung, ini maksudnya apa ya? Kok tiba-tiba jadi begini? Kok tiba-tiba jadi begitu? Kok tiba-tiba Yesus yang digambarkan bahwa dia saat bangkit itu kok tidak dikenali? Tidak dikenali oleh Maria Magdalena. Padahal Maria Magdalena sering bersama Yesus. Kenapa tidak dikenali? Kalau dibilang, ya, karena mukanya jadi bersih, loh selama ini apa muka Yesus jorok? Atau dibilang, oh karena sudah nggak ada jenggot. Loh, memangnya Anda nggak bisa kenali orang yang tiba-tiba dari berjenggot jadi tidak ada jenggot? Kan nggak mungkin. Terus, waktu Yesus mau disalibkan, kenapa mamanya itu tidak ada upaya perlawanan? Tidak ada upaya membela anaknya yang mau disalib. Bukankah seorang ibu itu sewajarnya membela anak, walaupun anaknya salah? Kalian bisa lihat, anaknya pembunuh, anaknya itu gembong narkotika, pas mau dihukum oleh pemerintah, itu pasti dia akan membela anaknya. Apapun ceritanya, namanya seorang ibu, itu nalurinya membela, walaupun anaknya salah, dia pasti akan minta ampun untuk anaknya. Anaknya mau dieksekusi mati, pasti mamanya nangis, minta tolong maafkan anak saya, tolong maafkan anak saya. Pasti akan berusaha. Ini kenapa? Kenapa tidak ada upaya tersebut? Dengan kalian baca Quran, kalian akan tahu. Ternyata versi Quran bukan Yesus yang disalib. Pantesan mamanya tidak melakukan apa-apa. Pantesan Bunda Maria membiarkan hal tersebut. Karena Bunda Maria juga bingung kan? Ini siapa? Dibilang orang, anakku mau disalib. Anakku mau dieksekusi. Tapi kulihat ini bukan anakku. Cuman ditulis saja, Yesus, kan gitu.
Iso sebenarnya, yang ditulis Yesua. Yesua. Tapi saya lihat ini bukan anakku, cuman namanya doang. Palang namanya, plakat namanya doang yang ditulis Yesua, tapi bukan anakku. Dari situ kalian akan melihat dari sudut pandang yang berbeda ya, setelah kalian membaca Quran. Nah, itu luar biasanya. Jadi, kita, ya, saya, Kodondi, dan teman-teman mualaf lainnya, itu malah menyarankan teman-teman Kristen itu baca Bible lebih dalam lagi. Jangan cuma baca saat disuruh. Jangan cuma baca sepenggal-sepenggal. Belajar dari Kejadian sampai Wahyu. Pelajari. Cari tahu, ini maksudnya apa, ini maksudnya apa, kenapa ini bisa seperti itu. Cari tahu. Terus kalian cari di Bible, ya ada nggak jawabannya, terus kalian bandingkan dengan kalau kalian sudah baca Quran. Kira-kira kalian temukan nggak jawabannya di Quran? Nah, seperti itu. Ini saran ya, boleh didengar, boleh tidak, tetapi saya bilang rata-rata mualaf menemukan jawaban setelah melakukan itu. Jadi nggak ada salahnya kalian mencoba. Toh nggak ada rugi kan? Baca Quran sekarang bisa online kok. Sama kayak Bible, ada aplikasinya. Kalian nggak perlu capek-capek beli Quran, keluar duit gitu. Kalian baca aja online. Kalau kalian pengen buku fisik, ya udah hubungi kita. Hubungi kami. Kita akan kirimkan. Gratis buat teman-teman. Ya, Quran dan ongkos kirim kita yang tanggung. Yang penting kalian baca. Baca benar-benar. Itu ya. Jadi, kita senang akhirnya Esra Soru berani untuk berdebat. Dan ini akan jadi kesempatan bagus buat kita semua untuk belajar. Ya, untuk belajar. Dan saya berharap teman-teman Kristen benar-benar menyaksikan debat ini, buka mata lebar-lebar, buka akal kalian dengarkan sendiri. Kalian dengarkan sendiri apa yang akan terjadi. Biasanya kalau orang benar-benar mau mencari kebenaran, dia akan menemukannya. Tapi kalau orang yang sudah tutup hati, memang udah masa bodoh, terus menerapkan pokoknya ya, pokoknya ini Tuhan saya yang benar. Nah, itu kalian nggak akan menemukan kebenaran. Kalian harus pertanyakan, kenapa kalian menuhankan dia? Apa kelebihan dia? Apa benar dia Tuhan? Apa benar gitu? Apa yang membuktikan dia Tuhan? Silakan. Dan semoga debat ini bisa terlaksana ya. Insya Allah akan terlaksana. Ya, insya Allah ini akan terlaksana. Karena saya yakin Allah meridhoi debat seperti ini, karena dengan adanya debat seperti ini membuka mata orang, membuka akal orang, menyadarkan banyak orang. Lebih bagus yang seperti ini. Kita bisa saling diskusi, saling tunjukkan data, dan ini sama-sama mengedukasi. Ya, sama-sama punya nilai yang luar biasa. Dari Esra Soru juga mungkin kita bisa belajar beberapa hal, ya, mungkin gitu kan, mungkin. Dari Kodondi kita akan dapat ilmunya, luar biasa sekali. Jadi mari kita doakan sama-sama, dan kita dukung ya. Dan kalau kalian tanya sama saya, kapan akan dilaksanakan? Saya katakan dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat, kita belum bisa tentukan, karena masih banyak hal yang bisa berubah. Ini sedikit clue ya. Debat bulan 11 kemarin, antara Kodondi dengan Esra Soru, dengan Budi Asali. Dengan Budi Asali. Itu ganti tempat, biar kalian tahu. Yang seharusnya di hotel A, tiba-tiba berubah jadi hotel B. 1 hari sebelum hari H, geser tempat debatnya. Tahu kenapa? Ada yang reseh. Ada yang reseh. Ada yang pengen debat itu tidak terjadi. Itulah kenapa Kodondi sekarang udah nggak mau umumkan. Sudah dekat hari H, kalau sudah fix, baru nanti disampaikan. Toh juga tidak mengubah apapun. Kalian bisa nonton secara online. Nggak perlu kalian harus datang ke tempat, kalian bisa nonton secara online karena akan disiarkan secara live. Mulai dari persiapan, dari detik pertama debat sampai detik terakhir berdebat, nggak ada yang dipotong. Karena live kan. Bukan direkam, diedit-edit, baru dinaikkan. Enggak, ini live. Jadi kita akan lihat secara langsung. Jadi nggak perlu harus datang ke tempat. Kecuali kalian dekat. Nanti kita akan umumkan kotanya, yang pasti tidak di Jakarta ya. Yang jadi kendala bagi teman-teman yang di Jakarta, mohon maaf, fix tidak di Jakarta. Ya, fix tidak di Jakarta. Jadi bagi yang dekat nanti mungkin bisa datang, tapi yang nggak bisa datang, ya silakan dukung dengan cara menonton secara live. Kalau kalian tanya sama saya, terus Bang Jul pergi nggak gitu? Nah, ini masih jadi pertimbangan teman-teman. Ya, saya masih bingung apakah saya akan pergi untuk meliput atau tidak. Karena yang pertama, ini keluar kota, jadinya saya harus pergi untuk beberapa hari, dan ini cukup repot.
Terus yang kedua, kalau saya ikut rombongan Kodondi, berangkat sama Kodondi, saya kalau ke sana, saya rasa sia-sia gitu, cuman untuk nonton debat. Karena menurut saya kalau kita sudah keluar kota, kalau bisa kan silaturahmi dengan teman-teman yang ada di daerah sekitar ya. Terus yang ketiga ya karena saya agak pening kalau pergi sama Kodondi ya, ini jujur-jujuran gitu. Karena di mobil semua perokok teman-teman. Teman-teman yang ada di dalam mobil, yang ada di dalam rombongannya Kodondi, itu merokok semua. Saya kalau ikutan di dalam pening kepala saya. Kena AC rokok, kena AC mobil plus rokok. Biasanya saya akan sakit kepala, terus saya akan flu, dan saya akan emosi. Karena saya pusing dengan bau rokok. Jadi saya pikir, udahlah, kalau mau pergi pun saya pergi sendiri. Cuman masalahnya kalau pergi sendiri, saya mau naik apa gitu kan? Mau naik apa? Jadi ini masih jadi pertimbangan, ya. Mohon doanya semoga saya bisa pergi lah. Ya, semoga bisa pergi. Karena kalau bawa mobil sendiri juga nggak worth it ya. Kalau bawa sendiri kan nggak worth it gitu. Kalau naik pesawat, nyampe ke sana, mau kemana-mana, repot juga gitu. Jadi serba salah. Ya, serba salah juga gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya umumkan. Semoga bisa terlaksana, dan saya rasa teman-teman udah nggak sabar semua ya, untuk menyaksikan debat tersebut. Mari kita dukung debat antara Kodondi menghadapi Esra Soru. Dan semoga setelah debat ini akan ada debat-debat selanjutnya. Ya, akan ada debat yang lain. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. GMS nggak? Ini saya tanya jujur nih. Pernah doa buat GSJS nggak? Nah, saudara harus bertobat. Loh, kenapa nggak boleh doa buat mereka? Pernah nggak doa buat GSJA? Nah, bertobat. Ada yang salah dong dengan doa di Gosen. Andai kata ya, semua begitu. Karena yang jawab beberapa aja. Bisa aja yang lain tuh mendoakan tapi malas jawab gitu loh. Salah itu loh. Emang gereja ini apa? Perusahaan? Saingan? Sorry to say, ada yang tak beres itu hati kita. Andai kata ada Pak Lukas ini saya bicara, saya untung di Israel. Serius loh, saya rasa ada yang salah di situ. Itu belum orang lain, belum yang untuk Muslim, Hindu, Buddha. Sesama gereja aja kita berat mendoakan. Lalu apa masalahnya? Apa yang melatar belakangi kita berat? Mereka kompetitor kita? Hello? Percaya tidak? Orang bisa datang di gereja itu Bapak yang tarik. Bukan Pak Philip atau Michael Gunawan atau Pak Lukas. Masa nggak paham jadi gereja? Siapa sih yang tarik orang ke gereja? Ya Tuhan. Yohanes 6 ayat 37. Yohanes 6 ayat 37. Firman Allah berkata apa? Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ayat 44-nya, lompat. Ayatnya lompat. Timul-timul dia nggak usah lompat. 1, 2, 3. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Doakan aja nginden, gak apa-apa. Nyantai. Toh kalau Tuhan sudah patok orang bergereja di sini, Allah tarik ke sini. Allah sudah patok ke sana, Allah tarik ke sana. Biasa aja. Ini bukan perusahaan pribadi. Ini gereja, tempat memuliakan Allah dan memperbaiki orang-orang kotor. Saya lihat kadang-kadang gereja, saya dengar dari pendeta tertentu, satu gereja dibuka, pendeta lain sewa orang beda agama, suruh tutup gereja itu. Pendeta setan itu. Kurang ajar pendeta begitu, preman itu pendeta. Dia mau dia berkuasa sendiri, pendeta hati setan. Sorry to say. Dan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Keluar, masuk semua. Masuk semua. Keluar semua. Ya. Ya. Terus. Iya. Oke, terus sampai ke bawah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Angkat tanganmu. Yesus hari ini akan melepaskan engkau, akan dikubur di dalam nama Yesus. Bapa dalam nama Yesus. Bapa dalam nama Yesus.
Bapa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Bapa di dalam nama Yesus. Anak dan Roh Kudus. Masukkan dia. Lepas dia. Dalam nama Yesus. Masukkan segalanya. Dibuat dalam nama Yesus. 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 Selamanya dilepaskan, dihancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Roh Kudus, lepas. Yesus, Yesus, dalam nama 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 Yesus, lepas, 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 lepas dari segala ikatan dalam nama Yesus. Bapa, lagi terbuka kasih dia. Bapa bagi dia. Kau yang memberkati dia. Kau yang melepaskan dia. Dan segala ikatan untuk orang keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Lepas dalam nama Yesus. Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Manusia lama dibuat, dikubur hari ini, sore hari ini.